tentu harus didampingi oleh. Kalau dia ngomong lebih banyak lagi, pasti ketahuan. Anak kuli bangunan yang dikorbanin kan lucu tuh. Malam kejadian itu, 3 polisi datang masuk ke dalam rumahnya, geledah rumahnya. Saya ngomong, pergi kerja di Bandung gitu. Setelah itu udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun. Kalau dia geng motor, datang ke rumahnya aja, rumah udah mau rubuh. Mau gaya-gayaan geng motor dari mana? Motor saja rusak. Semoga Peggy dibebaskan. Kalau toh iya Peggy melakukan kejahatan, toh saya rela. Silakan hukum. Lah kali ini kenapa anak saya terkena fitnah segini kejam? Ada hubungan dengan petinggi? Iya. Anaknya, cucunya, pengusaha bang? Bupati? Iya. Oh, ada jenderalnya di situ? 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi di sini bersama saya Uya Kuya, ya, di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama Mas Niko Kili-Kili SHMH. Ya, Ya, ini adalah pengacara dari Peggy Setiawan betul. yang dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, kasus Cirebon ya. Ya. Oke, dan ini masih menjadi polemik di sosial media, di berita-berita, bahwa apakah Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah benar-benar pelakunya atau bukan. Ya, dan ini adalah pengacara dari Peggy Setiawan. Oke, sebelum kita lihat dulu pas saat polisi melakukan press conference, Peggy Setiawan yang ditangkap pada saat itu membantah dan berusaha untuk bilang bahwa bukan dia pelakunya. Kita lihat dulu. Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti, Ada lagi? nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Saya rela mati. Tidak ada Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Itu kenapa ditutup mulutnya kira-kira tadi? Ya udah pasti supaya dia nggak ngomong lebih banyak lagi kan. Karena kalau dia ngomong lebih banyak lagi kan pasti ketahuan bahwa dia betul-betul, masyarakat akan lebih tahu. Dia ngomong sepotong itu saja masyarakat tahu bahwa dia bukan pelakunya. Kalau dia ngomong lebih banyak lagi nanti ketahuan bahwa polisi benar-benar salah tangkap itu. Oke, jadi menurut keluarga dan pengacara Peggy Setiawan, polisi salah tangkap. Ya, kita ya berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan alibi, saksi-saksi, kami yakin bahwa klien kami tidak bersalah. Tapi kan polisi Indonesia kan luar biasa ya. Teroris aja di mana bisa ditangkap. Terus kasus-kasus besar bisa ditangkap, masa sampai salah tangkap? Ya, Polisi pasti kan menangkap atau menetapkan Peggy jadi tersangka, menangkap pasti dia punya bukti gitu kan. Konyol aja kalau salah tangkap. Kira-kira kenapa, coba apa kalau dari pengacara dari Bang Niko gimana nih? betul. Jadi gini, polisi Konyol kalau sampai salah tangkap sih, ini polisi konyol banget nih. Gue bisa ketawain nih gitu. polisi kita ini polisi rakyat. Aha. Polisi yang kita cintai, yang kita banggakan. Iya dong, nggak mungkin Iya kan salah begitu tangkap kan? dong. Jadi dia melakukan, kenapa kita bilang salah tangkap? Itu berdasarkan ya bukti-bukti yang kita miliki. Ya. Tim advokat daripada Peggy miliki. Ya, Pertama, waktu kejadian itu kan ada 3 polisi datang ke rumahnya Peggy. Waktu tahun 2016 itu. 2016. Oh, jadi sempat didatengin rumahnya. Datang rumahnya. Malam kejadian itu, terus kemudian ada 3 polisi datang masuk ke dalam rumahnya, geledah rumahnya. Begitu datang, terus yang satu mengatakan bahwa Peggy utang saya 5 juta. Kata salah satu polisi. Salah satu polisi. Oh, Peggy berhutang 5 juta. 5 juta.
Yang satunya lagi mengatakan bahwa nyawa ganti nyawa. Itu polisi juga? Polisi juga yang ngomong. Datangnya bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bersamaan. Oke. Terus yang satunya lagi katakan bahwa Peggy terlibat pemerkosaan dan pembunuhan. 3 orang ngomongnya beda-beda? Beda-beda. Wah. Nah, terus di situ ada 2 motor. Hmm. Satu punya pamannya Peggy, satu punya Peggy yang motor yang sudah rusak. Hmm. Lalu diambillah motor itu, dibawa dan sampai hari ini kami tidak tahu motor itu ada di mana. Dua-duanya dibawa motor? Dua-duanya dibawa. Katanya Sama polisi itu? Sama polisi mau dibawa dan katanya mau dijadikan barang bukti. Nah, gitu. Nah, malam itu juga mereka tanya alamatnya Peggy, terus mamanya Peggy kasih alamatnya. Nah, harusnya pada saat malam itu dikasih alamat, kalau betul Peggy itu terlibat, Ditangkap dong? ditangkap, harus datang ke Bandung sana, ditangkap. Bener dong, iya kan? Iya kan? Tapi malah nggak ditangkap. Setelah 8 tahun film Vina viral, baru Peggy ini ditangkap. Ini kan lucu gitu. Iya, padahal mamanya udah memberikan alamat pada saat itu. Iya. Peggy di mana pada saat itu dibilang mamanya? Di Bandung. Di Bandung, yang kerja lagi di proyek ya? Kerja di proyek sebagai kuli bangunan. Oke. Ikut bapaknya di Bandung. Jadi Dikasih alamatnya tuh sama ibunya ya? kasih alamatnya. Dan dia begitu lulus SMP, itu dia sudah berangkat ke Bandung. Umur 15 tahun. Ya kan? Sementara Peggy yang disebut-sebut di dalam berkas perkara itu yang sudah orang-orang itu sudah pada masuk penjara itu, jalanin hukuman. Dalam berkas perkara itu Peggy itu bukan berumur 15 tahun. Umurnya 17 tahun. Oke. Kan gitu. Nah, kalau kita hitung sekarang kan Peggy yang sekarang baru 27 tahun. Nah, Peggy yang dimaksud itu sudah 30 tahun. Kan itu. Jadi bukti-bukti itulah termasuk 4 orang yang teman dia yang di Bandung yang kerja sama-sama. Waktu malam kejadian mereka dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Peggy itu betul-betul bersama-sama dengan kami di Bandung. Bahkan siangnya ada salah satu temannya itu mau pulang ke Cirebon, mereka antar. Setelah antar dia ke stasiun, 3 ini balik, termasuk Peggy ini balik lagi di bedeng itu. Nah, inilah yang membuat sehingga kami dari kuasa hukum meyakini bahwa klien kami ini tidak bersalah. Oke, ini juga ada kesaksian dari teman-teman Peggy ya? Kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu akan meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus itu? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, Salah tangkap. dia salah tangkap. Itu saya kerjanya bareng, berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus. Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa, Mas? Kerja kuli, Mbak, bangunan. Sama Peggy juga? Iya, bener. Sama Peggy juga, sama Robi. Kalau tukangnya Pak Arman sama Pak Rudi. Di Bandung itu awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Kerja proyeknya ada berapa lama di situ? Kelar 5 bulan. 5 bulan. Jadi si Peggy sendiri anaknya gimana menurut Mas Ibnu? Anaknya baik, Mbak. Baik dan sopan. Terus sholat terus. Terus sama orang tua jadi tulang punggung orang tua. Oke, itu tadi teman-teman Peggy kerja di proyek berarti ya? Kerja di proyek. Yang nangkep Peggy itu siapa? Polda Bandung. Polda Jawa Jabar. Barat. Ya, Polda Jawa Barat. Oke. Pada saat itu Peggy ditangkap oleh Polda Jabar. Polda Jabar. Oke, kalau Mas Niko ini menjadi pengacara sudah berapa lama? Pengacara Peggy? Sudah baru seminggu, 2 minggu lah. 2 minggu ini ya? Iya. Oke, 2 minggu ini. Enggak. 10. Iya. Ya, kurang lebih ya? Kurang lebih lah gitu. Udah ketemu Peggy? Belum. Cuma ketemu mama sama adiknya aja. Oke, apa kata mama adiknya? Bicara cerita apa? Mama sama adiknya nggak bilang apa-apa sih, tapi waktu saya masih di Bali, mamanya kebetulan saya lagi tangani perkara di Bali juga, mamanya telepon saya jam 12 malam, nangis-nangis.
Pak, tolong bantu anak saya. Pak, Bang, bantu anak saya, Bang. Anak saya tidak bersalah. Saya bersumpah anak saya tidak bersalah. Saya ini hanya seorang ART. Terus suami saya itu kuli bangunan. Mana mungkinlah anak saya ini seorang kuli bangunan, anak pembantu rumah tangga. Terus dia juga kuli bangunan juga. Mau lakukan seperti itu. Anak saya rajin sholat, Pak. 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Mana mungkin mau lakukan hal-hal yang seperti itu. Kata ibunya. Kata ibunya sambil nangis. Nah itulah yang membuat saya tergerak hati untuk datang. Tapi kan gak serta-merta saya juga. Saya bilang, iya Bu, nanti kita lihatlah. Nah setelah itu saya dari Bali, saya kembali ke sini. Ketemu dengan ibunya. Dan kemudian saya mulai pelajari semua berita-berita, berkas-berkas. Terus saya tanya ibunya, kronologisnya seperti apa sih sehingga Peggy ini ditangkap. Nah, setelah saya meyakini bahwa Peggy ini betul-betul tidak terlibat, baru saya mau jadi lawyernya dia. Oke, yang membuat Mas Niko meyakini Peggy tidak terlibat tadi alasan tadi ya? Betul. Yang tadi polisi udah datang ada 3 orang, Benar. udah dikasih alamatnya sama ibunya di Bandung, alamatnya Peggy di Bandung, tapi tidak ditangkap. Benar. Baru ditangkap berapa tahun kemudian setelah ini viral ya? Betul. Harusnya polisi bisa nangkap pada saat itu gitu kan? Betul. Oke. Seandainya kalau polisi tangkap pada saat itu, maka cerita ini jadi berbeda. Kan gitu. Oke. Setelah Peggy Setiawan ini ditangkap Polda Jabar, kan Polda Jabar juga menghilangkan 2 DPO lainnya. Padahal tadinya ada 3 DPO dan itu masuk ke persidangan pada saat itu. Ya. Ya, dan juga ada di BAP ya. Betul. Nah, Betul. kok bisa? Nah itu. Kenapa bisa ada 2 ini hilang tiba-tiba gitu? Itu. Saya pikir terlalu prematur. Pihak penyidik mengatakan, penyidik Polda Jabar ya, mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Cobalah. Jadi pengadilannya pada saat itu, BAP pada saat itu fiktif dong? Fiktif berarti. Kan begitu. Kalau memang 2 DPO itu fiktif ya BAP-nya fiktif juga. Iya kan? Yang ada 11 orang, 3 kan masih DPO. Itu fiktif juga. Nah harusnya mereka kerja lebih profesional lagi ya. Sekarang kan zaman digital, gampang lah bisa untuk mengungkapkan ini. Saya yakin bahwa polisi Republik Indonesia ini polisi yang baik. Kita ini cinta polisi. Iyalah. Iya kan? Cuma jangan juga orang lain dikorbankan. Iya. Kan seperti itu. Apalagi ini hanya seorang anak kuli bangunan. Oke. Kan ini kan dugaannya kan adalah yang terlibat geng motor ya. Ya. Peggy ini geng motor nggak sih? Dia kalau ciri-ciri geng motor itu mungkin ada jaketnya, paling tidak ada pin, ada semacam apalah gitu. Terus mungkin dia malam-malam nongkrong, suka nongkrong di mana. Ini di dalam BAP itu aja kampungnya berbeda. Peggy di mana, yang kejadian ini di kampung mana. Itu kan kecamatan berbeda itu. Iya. Ya kan? Terus kemudian kalau dia geng motor, datang ke rumahnya aja, rumah udah mau rubuh. Kamar mandinya atap udah nggak ada. Mau gaya-gayaan geng motor dari mana? Motor yang mana? Motor saja rusak. Motor itu cuma satu-satunya punya Peggy yang warna pink yang disita polisi. Dan pada saat itu harusnya ada berita acara penyitaan. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kemana motor 2 itu? Sampai sekarang kita nggak tahu di mana. Itu pada saat itu yang datang Polda, Polres? Dari Polrestabes Cirebon. Polrestabes Cirebon. Oke, Polrestabes Cirebon mungkin bisa memberikan keterangan apa benar dulu ada 3 orang yang mendatangi rumah Peggy Setiawan pada saat itu dan kenapa tidak langsung ditangkap dan kemana 2 motor yang disita itu. Jadi itu mungkin bisa memberikan keterangan secepatnya ya. Oke, dan pertanyaan saya juga, Peggy Setiawan ini kan juga ditangkap Polda Jabar atas keterangan dari yang namanya AF ya? Betul ya? Betul. Apa keterangan AF pada saat itu? AF Yang membuat polisi yakin percaya banget sama si AF ini. Iya. Ini sebetulnya keterangan ini keterangan mengada-ngada. Saya heran. Ini AF ini matanya mata elang, mata bersinar, cahaya bisa tembus sampai
ini saya heran juga. Bisa 100 meter, jarak 100 meter dan itu malam, jam 10 malam. Dia bisa melihat itu Peggy. Dia tidak tahu namanya tapi dia kenal orangnya. Kan gitu. Jarak 100 meter. Iya, jarak 100 meter. Itu hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Mungkin sebenarnya superhero mungkin. Bisa aja. Iron Man. Ataupun ya bisa saja itu Superman atau gimana dia bisa melihat tajam ke Superman itu juga kan film kan. Iya. Nah, ya begini kan masa yang beginian harus dijadikan petunjuk. Iya kan? Itu lucu gitu. Tapi kenyataannya itu terjadi. Itu terjadi. Mau gimana lagi? Ya, tapi kan kasihan ya. Anak kuli bangunan yang dikorbanin kan lucu tuh. Ya, tapi menurut saya sih bukan masalah anak kuli bangunan atau kuli bangunan ya. Profesi apapun bisa aja melakukan kejahatan. Ya, mau anak kuli bangunan, anak konglomerat, anak jenderal, anak polisi, anak wali kota, anak bupati gitu kan. Ya. Anak jenderal, cucu jenderal bisa jadi gitu kan ya. Jadi bukan berarti juga seorang kuli bangunan tidak bisa melakukan hal itu saya kurang tepat mungkin ya. Ya. Tapi mungkin kalau ada alibi-alibi lain yang mengatakan pada saat kejadian Peggy tidak ada di sana, terus dia bukan geng motor karena motornya aja rusak. Nah, itu mungkin lebih masuk akal ya. Nah, saya sepakat dalam hal ini saya bilang anak kuli bangunan sampai anak kuli bangunan harus dijadikan korban karena berdasarkan alibi-alibi tadi yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi jangan juga karena ini anak seorang kuli bangunan nggak bisa berbuat apa-apa dikorbankan jadi kan tidak punya kemampuan membela diri tidak punya kemampuan membela diri tepatnya itu ya. Oke. Nah Betul. sekarang apa mungkin kita bisa terhubung dengan keluarganya Peggy Setiawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan adiknya Peggy ya? Ya, betul. Oke, ada siapa aja di situ? Ada saya, ada mama, sama ada kakak saya Robi, sama adik saya. Oke, gimana tanggapan keluarga, komentar keluarga mengenai ditangkapnya Peggy Setiawan dan dijadikan tersangka atas pembunuhan Vina dan Eki? Ya, jujur kaget karena Peggy tidak terlibat dalam kasus itu. Oke, apa yang membuat keluarga yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus itu? Karena Peggy dari dulu itu sibuk mencari uang untuk menafkahi keluarga di sini. Oke. Dan Peggy itu di mata keluarga orangnya seperti apa sih? Peggy itu baik, dia tidak neko-neko, tidak ikut-ikutan geng. Dia selalu melaksanakan 5 waktu. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Setelah Peggy ditangkap, keluarga udah pernah bertemu lagi dengan Peggy belum untuk bicara, ngobrol? Udah. Cerita apa aja Peggy, ngomong apa aja sama keluarga? Peggy berpesan kepada mama, Ma, Peggy nggak bersalah, Peggy tidak melakukan itu, Ma, gitu. Oke. Terus Peggy cerita nggak apa aja yang alami selama ditangkap kemarin? Peggy baik-baik aja sih, ngomongnya teman-teman yang di dalam sel juga pada baik sama dia. Kalau untuk kasus Vina dan Eki sendiri, kalau kamu sebelum ditangkap Peggy itu udah sempat tahu kan berita viral ini kan? Tahu. Oke, kamu gimana tuh? Ternyata tiba-tiba yang ditangkap adalah kakak kamu sendiri gitu. Ya kaget, nggak percaya gitu, karena kan dia nggak kenal sama sekali sama Eki sama Vina itu. Iya. Oke, pertanyaan saya, Peggy ini pernah jadi geng motor nggak? Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak pernah. Pada saat kejadian, setahu kamu Peggy lagi di mana? Di Bandung. Di Bandung. Bukti-buktinya kuat ya? Iya, kuat. Oke, upaya apa lagi yang dilakukan keluarga untuk membela Peggy, kakak kamu? Ya banyak saksi-saksi juga yang yang kerja di Bandung bersama Peggy itu. Foto-foto Peggy Setiawan sama teman-temannya waktu di Cirebon ada nggak? Kan untuk menunjukkan bahwa pertemanan dia, perkumpulan dia siapa aja gitu. Ya teman-teman biasa, bukan anak yang motor. Ada foto-fotonya? Nggak ada sih di Facebooknya tuh. Tapi sekarang Facebooknya udah hilang. Oke, Peggy kan sempat juga menuliskan status di Facebook ya. Nih apa? Jika aku berhak jatuh cinta lagi,
Izinkan aku mencintai seorang yang berhak kumiliki. Izinkan aku berhenti dari kisah kasih rumit seperti ini. Aku tidak minta banyak, cukup satu yang tidak berencana beranjak, tidak menginjak meski terdesak, tidak meninggalkan meski terancam, cukup satu yang memang anak untukku. Sebab patah hati bukan episode yang menyenangkan untuk terus keulang dalam cinta, aku juga ingin menang. Itu 29 September. Kita lihat ada lagi nih, dimarahin mama. Disuruh berangkat ke Bandungnya hari ini, tapi maaf besok aja aku masih malas. 11 Agustus ya 2016. Ya Allah, 1 September 2016 nih. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya. Cobaan yang kau berikan begitu berat ya Allah. Itu waktu kejadian tiba-tiba rumah didatengin sama polisi ya berarti ya? Iya betul. Dan pada saat itu ibu udah memberikan alamat Peggy di Bandung ya? Iya, Tapi sama sekali Peggy tidak ada yang nangkep, tidak ada yang datengin ya? tidak ada. Iya, ini aneh sih. Aneh gitu. Ya, Aneh bin ajaib kok ini. ya. Nah, ada lagi 18 Maret 2016. Ini berarti sebelum kejadian ya. Nggak tahu papa itu sebenarnya sayang banget sama gua. Buktinya waktu gua kena masalah, papa bela-belain langsung pulang ke Cirebon. Malam-malam naik motor dalam keadaan panik, padahal jarak Bandung Cirebon lumayan jauh. Tapi papa rela ngambil resiko demi buat bebasin aku. Dan mama juga yang selalu peduli dan selalu ada buat aku saat aku terpuruk. Ini masalah apa ya waktu itu ya? Waktu itu masalah apa ya, pokoknya ada satu masalah tapi saya kurang paham. Oke. Assalamualaikum Bang Uya. Waalaikumsalam Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Itu Peggy kan sekarang ditahan Bu ya? Ya. Oke. Intinya adalah pada saat malam itu kejadian itu, ibu sempat didatangi oleh 3 polisi ya Bu ya? Malam kapan Mas Uya? Waktu malam dulu, kejadian dulu. Oh yang dulu. 2016. Iya. Ya. Polisi bilang apa pada saat itu Bu? Ya awalnya polisi tuh datang banyak tuh. Dia nggak assalamualaikum nggak apa, langsung duduk gitu aja. Nah pas yang satu ngomongnya Peggy punya utang sama saya 3 apa 4 juta belum bayar gitu. Kata polisi. Yang satunya lagi nyawa dibayar nyawa katanya. Yang satunya lagi ngomong Peggy ikut membunuh Pina dan Eki katanya gitu. Oke. Terus tiba-tiba kata saya apa, orang Peggy juga nggak ada di sini Pak, kata saya Peggy lagi kerja di Bandung, kata saya gitu. Ibu jangan bohong. Terus pada masuklah ke dalam itu, ngegeledah semuanya, kata saya cari apa Pak, cari barang bukti katanya gitu. Oke. Digeledah itu semua rumah seruangan. Nah terus tuh ada motor di itu ruang tamu tuh, si motornya si Peggy, motor Smash. Motor itu pun dalam keadaan rusak, udah 1 bulan lebih lah itu motor rusak. Nggak nyala ya motornya ya? Ya, mati itu motornya. Iya. Nah, itu rencananya minggu itu mau dibetulin. Peggy kan udah telepon, Ma nanti minggu Mama jangan minta uang dulu. Peggy mau ngebetulin motor, kata si Peggy kayak gitu. Nah, pas kata saya, iya udah nggak apa-apa, kata saya tuh gitu. Pas Kamisnya itu digerebek, terus si polisi itu ngeluarin lah motor, dikeluarin, dibawa keluar. Didorong, tas di depan ada motor adik saya 1. Nah, pas kata polisi, ini motor siapa Bu? Ini motor adik saya, kata saya gitu. Disikat juga, diambil juga Bu? Diambil juga? Ya, ngomongnya si polisi itu pinjem buat Pinjam. nyetep jadi sampai mobil. Buat apa? Ya, buat nyetep motor Peggy yang mati tuh sampai ke mobil. Ini tuh motor Peggy tuh dalam keadaan rusak tuh. Oh, buat ngedorong ya? Habis kejadian ya itu barangkali motornya rusak. Ya, ngomongnya kayak gitu kata si polisinya tuh. Ya udah, terus udah lama nggak lama lah, kayak sekilas gitu aja, terus itu motor dibawa didorong ke mobil. Motor dinaikin, nah motor adik saya juga dinaikin ke mobil. Udahlah pergi itu polisi semua. Oke, motornya nggak balik sampai sekarang Bu? Ya nggak balik sampai sekarang. Termasuk motor yang dipinjam itu juga nggak balik? Nggak. Ibu masih ingat nggak siapa nama-nama polisinya? Nggak tahu, orang itu pakai baju biasa sih, baju bebas tuh, nggak ada namanya. Yang ibu membuat ibu yakin itu polisi apa Bu? Yang ngomongnya saya tuh dari kepolisian gitu aja. Oke. Nah, terus pada saat itu ibu memberitahu Peggy ada di mana? Ya, saya ngomong, Pas Peggy kan nggak ada di sini. Peggy lagi mana Bu? Lagi ke Bandung kerja sama bapaknya kayak gitu. Ibu kasih tahu alamatnya?
Kalau alamat saya nggak tahu, saya ngomongnya di Bandung gitu aja. Saya kan nggak tahu sih alamatnya di mana. Yang penting Peggy kerja di Bandung gitu aja. Oke, dan udah habis itu nggak ada kabar lagi. Peggy juga nggak ada yang nyariin juga polisi pada saat itu. Nggak ada sampai sekali, sampai 8 tahun. Nah, tiba-tiba sekarang film Pina meledak dalam hitungan 3-4 hari, lalu Peggy bisa ditangkap. Itu Iya. pula itu juga nangkapnya di Bandung, Mas Uya. Di Bandung juga. Iya, lagi pulang kerja dia. Oke, sebetulnya polisi itu canggih lah, bisa nemuin orang di mana aja gitu ya. Intinya Iyalah. begitu kan. Sebetulnya gitu. Kenapa nggak dari dulu, ya kan? Kan nggak mungkin canggihnya baru 2024 ini kan ya. Iya. Iya. Oke. Oke. Dan Ibu udah ketemu sama Peggy, udah ngobrol sama Peggy lagi? Waktu Setelah ketangkep? waktu sorenya ditangkap, saya subuh ke sana sama pengacara saya ke Bandung. Nyampe dari sini subuh, ya dari sini jam 7-an, nyampe di Bandung jam 10-an. Nah, jam 10 itu saya masih belum ketemu Peggy. Kira-kira jam berapa ya? Jam 12 itu baru kata polisi, udah Peggy aman di sini, cuman dikasih lihat aja tuh Mas Uya, pintunya dibuka tuh. Ini Peggy kan? Iya, kata saya. Tuh Peggy sehat, udah tutup lagi. Nggak boleh Jadi ngobrol? nggak boleh. Nggak boleh dikomunikasi, cuman dilihat Peggy-nya aja. Ibu tanya nggak? Peggy kan, Alasannya apa nggak boleh? Ibu tanya ke polisi nggak? Kenapa alasannya nggak boleh bicara sama anak sendiri? belum waktunya. Belum waktunya gitu aja, nanti juga ada waktunya Bu gitu. Terus pas jam 10 malam apa jam 9 malam baru boleh ngobrol. Ketemu ngobrol tuh. Ketemu. Ngobrol apa aja Ibu sama Peggy? Ya saya ngobrol, nanyain, memastikan lagi kan Pak Cung, kamu iya tang lakuin kayak gitu, Peggy berbisik keras. Ma, saya tidak ngelakuin itu, Mama kan tahu waktu kejadian itu aku lagi kerja di Bandung, katanya gitu. Saya nggak melakukan itu mah, kata anak saya. Udah kayak gitu. Terus pengacara juga nanya lagi, Mas Peggy apa kamu iya melakukannya? Ya si Peggy ditanya 3 kali sama pengacara, ya tetap jawabnya saya tidak melakukan Mas, katanya gitu. Oke, pertanyaannya Bu, pada saat polisi datang ke rumah Ibu yang serombongan itu pas malam itu, Ibu cerita ke Peggy atau ke ayahnya Peggy nggak? Ada polisi datang? Waktu 2016. Iya, setelah itu ya. Iya, sorenya saya nelpon. Iya. Terus? Sorenya saya nelpon. Pak, kata saya tuh itu ada rumah digerebek, ada polisi, katanya ngomong Peggy ikut membunuh Pina, kata saya. Pas kata bapaknya, lah kan Peggy lagi kerja di sini, katanya gitu. Kenapa jadi kayak gitu ya, nggak tahu. Saya juga nggak ngerti, kata saya tuh. Pas kata suami saya, coba kamu tanya sama majikan kamu, ngobrol, sharing gimana caranya gitu. Lah pas abis terima telepon, saya telepon kan, saya habis maghrib ke rumah majikan tuh. Kebenaran majikan rumahnya nggak jauh, jadi saya ke rumah, ngomong, Ibu, rumah saya digerebek sama polisi, Peggy dituduh begini, motor saya dibawa 2, kata saya. Pas kata Ibu, itu ada surat panggilannya nggak, kata majikan saya. Nggak ada Bu. Oh ya udah, kalau nggak ada sih antepin aja. Kalau polisi itu nyari orang tuh harus ada surat panggilan. Kalau ada surat panggilan baru kita menghadap ke kantor polisi, kata majikan saya kayak gitu. Oke. Ibu pada saat itu bisa telepon-teleponan sama Bapak berarti ya? Iya. Nomor telepon Bapak Ibu kasih nggak ke polisi? Enggak. Polisi Kan nanya dia nggak? nggak nanya. Polisi nanya nggak? Polisinya nggak nanya polisinya. Padahal Ibu cerita dia di Bandung bersama bapaknya. Ya, Polisi tapi nggak nanya. enggak. Lah, gimana? Kalau gue jadi polisi ya, Tanya, bener kan? Peggy di Bandung, Ibu bilang di Bandung. minta alamatnya, Ya. minta nomor teleponnya. Ibu bilang sama bapaknya. Ya, Tapi polisi nggak nanya. enggak. Wah, Cuman Parah nih, parah nih, parah nih, bukan parah berapa nih. hari itu ada satu polisi ke sini minta foto sama kakak aja. Udah. Minta fotonya Peggy sama kakak, saya kasih kan Pak. Orang saya kan nggak salah, ya udah saya kasih fotonya Peggy sama kakak. Udah setelah itu udah nggak ada kabar berita lagi, adem. udah nggak ada kabar lagi. Polisi nggak nerusin lagi, nggak nyari lagi, nggak minta keterangan informasi lagi. Enggak, sampai 8 tahun sekarang baru Oke. film pindah viral, dalam hitungan 3-4 hari langsung dicandak. Ini sih yang agak menggelitik saya ya, aneh tapi nyata ya. Dicari atas pembunuhan, dikasih keterangan di Bandung, tapi dia tidak berusaha untuk mengorek keterangan dari Ibu.
Bapak di Iya. mana kerjanya, kerja di alamatnya di mana, enggak sama sekali gitu. Ya, Nggak hanya di- sempat, cuman saya kan nggak tahu. Dan nggak dicari Mana lagi. alamatnya nggak tahu. Yang penting saya tahunya Bandung aja gitu. Apa sih? Oke. Apa terus dia nggak nanya lagi, Enggak, nggak datang lagi. enggak. Oke. Dan Bapak pun sama Peggy saat itu nggak ada yang datengin juga polisi di situ. Nggak ada. Tapi motor diambil. Ya, Terus udah nggak ada kabarnya lagi. nggak ada kabarnya lagi. Iya, pertanyaan berikutnya motor itu kemana? Siapa yang ngambil? Tapi ibu yakin itu polisi bukan begal kan, Bu? Yakin kan, Bu, bukan begal nyamar jadi polisi? Apa, Mas? Ibu yakin itu polisi bukan begal yang datang kan ya? Bukan polisi. Yakin ya? Kecilnya tuh badannya badannya tegar-tegar, gemuk-gemuk gitu loh. Katanya ada yang ngomong, kata orang ngerti intel apa gitu, saya nggak ngerti. Saya kan Iya, orang pakai kepinteran, Pak. baju preman Jadi ya. keder. Iya ngerti, saya paham. Oke, dan sekarang ibu sebagai ibu deh, sebagai orang tuanya ibu kandungnya Peggy. Ibu yakin kalau Peggy anak ibu tidak bersalah sama sekali? Yakin sekali, Pak. Soalnya saat itu Peggy lagi sedang mencari nafkah untuk ngasih makan adik-adiknya, juga ngasih makan saya. Ibu kenal sama yang namanya Vina itu? Tidak, Eki? tidak. Tidak. Sama sekali ya. Sama sekali tidak. Ibu kenal dengan teman-temannya Peggy pada saat dulu? Tidak. Enggak, maksudnya ibu tahu teman-temannya Peggy pada saat 2016 siapa aja teman-temannya, tahu nggak? Nggak tahu. Yang soalnya waktu 16 itu juga Peggy itu ada di Bandung lagi kerja. Yang setahu saya lagi kerja sama pamannya, sama adiknya, sama keponakannya, sama tetangga saya. Umur Itu. berapa pada saat itu Peggy? Pada saat kerja itu 2016? Umur berapa ya? Keluaran SMP aja, Mas. Iya, Peggy lahir tahun berapa? 96. 96. 4. Berarti pada saat itu Peggy udah umur mau 20 dong? Iya dong. 96. 96 tambah 4 aja 2000. 96 tambah 4 2000. Tambah 16 20 tahun. Ya kayaknya sih. Berarti pada saat 2016 Peggy berumur 20 tahun. Bener ya, Bu? Berarti Ya, sekarang umur sekarang Peggy tuh- 28 tahun, sekarang 27 28. Sekarang 27. Ya, kurang lebih begitu ya. 27. Ya. Oke. Nah, Peggy di mata Ibu orangnya seperti apa, Bu? Ya, Peggy di mata saya orangnya penurut dan pendiam. Dia juga sayang sama adik-adiknya. Dia selalu perhatian. Dia kalau kerja, kalau ada yang ngasih kue apa dibawa pulang buat adik-adiknya. Kalau kerja di sini, kalau kerja di Bandung ya dia selalu transfer. Tiap waktu sore Oke. minggu dia udah transfer. Hmm. Dia anak baik lah, sholat tidak Oke. ketinggalan. Bu, Ngerokok enggak, ngopi enggak. Bu, kan kata polisi keterangannya dibilang Perong alias Robi Setiawan alias Peggy berarti ya. Ya. Perong itu siapa, Bu? Emang nama panggilan? tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Robi Setiawan itu emang nama Peggy sempat diganti jadi Robi Setiawan, Bu? Tidak diganti. Itu adiknya namanya Robi Setiawan. Oh, emang adiknya itu Peggy kan- namanya Robi Setiawan? Ya, adiknya namanya Robi Setiawan. Nah, pas itu waktu kerja di Bandung itu bareng-bareng. Jadi adiknya dipanggil sama majikan yang keluar Peggy. Jadi majikannya terus kalau manggil Peggy itu Robi gitu. Tapi emang Peggy punya adik namanya Robi Setiawan? Ya. Jadi bukan punya alias Peggy alias Robi Setiawan alias Perong, bukan ya? Bukan. Kenapa polisi bilangnya begitu ya? Ya itu nggak ngerti saya juga Pak. Orang kepinteran ya nggak ngerti apa-apa. Nggak pernah ada panggilan Perong ya? Nggak ada. Peggy Tok. Oke, Peggy Tok. Peggy aja. Oh, maksudnya. Peggy, ya, Bu. Oke, ya udah. Ibu, harapan Ibu sekarang berarti apa, Bu? Ya harapan saya sih Pak, ya Allah sama Polda, semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah.
anak Peggy itu anak baik, Pak. Kalau toh iya Peggy melakukan kejahatan, toh saya rela. Ya. Rela saya kalau anaknya melakukan kejahatan, silakan hukum. Lah kali ini anak saya tidak melakukan kejahatan itu, Pak. Kenapa anak saya terkena fitnah segini kejam? Ngerti. Jadi tolonglah kepada Polda, bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah, itu aja, Pak. Oke, iya Bu, paham. Pokoknya udah ada Mas Niko ya, pengacara Ibu ya, ada tim pengacara. Ayo, Bu. Ya. Ya. Halo Pak Niko. Halo, Iya. sore Ibu. Nanti Ya. akan ada pra peradilan ya Bu ya. Ya. Nanti kita akan buktikan saja di sana Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Saya lanjut lagi sama Bang Niko ya. Ya. Nanti Ya. sama-sama Mas Salam ya. buat keluarga, salam hormat buat keluarga Bu. Ya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Salam. Oke, ada juga komentar dari Abang Rasman yang yakin banget Peggy pelakunya nih. Kita lihat videonya. Pak, baik Pak Rudi, baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa Bapak dan anak Bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Itu Pak, boleh. Karena dari kita dialog saja sudah ketemu. Jangan menjas, Bang. Bukan menjas. Jangan menjas. Saya tidak menjas. Menyatakan sebagai pelaku sudah ada bukti, jangan menjas. Tunggu, kan saya bilang presumption of innocent. Tapi dari sini aja udah jelas. Nggak boleh menjas. Jadi saya minta undang-undang akan saya jelaskan. Kalau kita lihat seperti ini berbelit-belit, tambah lagi Peggy keterangannya juga, kita lihat dari keterangan yang lain berubah-ubah, maka muncul kecurigaan kita gitu loh bos. Apa ada logika law, mandatory law. Kalau kita orang hukum ya. Jadi saya melihat kita pisahkan Bang antara masalah pernikahan dengan bisa pisahkan karena beliau itu bersama dia. Iya. Peggy itu bersama dengan Pak Rudi, Pak. Oke. Gimana tuh? Dia pengacaranya siapa nih sebetulnya Bang? Rasman itu dia pengacaranya dari Yosi kalau nggak salah Yosi ya. ini siapa lagi? Ya itu saya bingung juga Yosi itu siapa, saya nggak tahu juga. Nah jadi saya minta supaya Adindaku Rasman tolong jangan bikin pernyataan yang akhirnya jadi liar, nah, gitu. Adinda kan pernah abang bantu kan, abang bantu Adinda terkait kasus Adinda dengan Bang Hotman Paris kan abang yang bantu Adinda. Jadi tolonglah supaya jangan bikin ini pernyataan-pernyataan yang liar, yang bias, sehingga merugikan klien kami. Kasihan orang nggak bersalah. Adinda kok yakin benar bilang dia bersalah, bagaimana itu? Jangan seperti itu. Oke, siapa tahu Bang Rasman punya bukti kali kan? Iya. Iya. Itu dia punya bukti, kita punya bukti juga. Nah, Oke, bukti dari iya, mana iya. kita bingung Iya, juga. iya, iya. Ya. Oke, Bang, kalau sampai ternyata Prapit dan bukti menguatkan keputusannya bukan Peggy pelakunya, apakah Abang akan menuntut pihak-pihak yang kemarin menjadikan Peggy tersangka? Saya sih nggak akan menuntut, tetapi kita kan tim lawyer banyak, ada Iya. 73 lawyer. Jadi bukan kami yang menuntut, tapi undang-undang yang menuntut mereka nanti. Secara etik mungkin Iya, kepolisian secara etik, yang nangkap mungkin? Pasti. Karena itu. Cuma kita sekarang nggak usah, kalau memang sudah melakukan suatu kesalahan, nggak usah kita takut soal itu. Justru ketika mereka bebaskan Peggy, ini prestasi juga buat dia. Karena dengan adanya bukti-bukti dia tidak bersalah, dia dilepaskan sebelum pra-peradilan, itu justru lebih elegan, iya. Daripada nanti di pra-peradilan nanti Peggy baru bebas, nah itu nanti parah itu. Oke. Kita akan lihat saja ya nanti bagaimana ya. Betul. Tapi kalau ternyata ada bukti kuat Peggy ternyata misalnya bersalah gitu. Ya, kita mau gimana lagi? Iya. Kan gitu. Ya. Kan bicara hukum ini kan cuma dua, bukti dan saksi. Oke. Iya. Bang, terakhir, intuisi sebagai pengacara. Kira-kira Abang udah punya bayangan belum? Pelakunya sebetulnya kalau bukan Peggy itu siapa? Atau siapa di balik ini? Atau kekuatan besar apa yang membuat misalnya Peggy ternyata bukan gitu ya? Ya. Membuat orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah itu kira-kira kekuatan besar apa? Siapa dia? Saya sebetulnya sudah buat tim investigasi. Widih. Dan tim investigasi ketuanya juga tidak kaleng-kaleng. Sejak jadi polisi, beliau itu sudah direserse. Namanya Kombes Jidin Siagian Purnawirawan, sarjana hukum, magister hukum. Dan beliau sudah punya
dari investigasi kita sudah punya fakta-fakta yang betul-betul valid. Apa, Bang? Bocorannya dikit. Aduh, kalau itu Nggak usah sebut nama. ya kita nggak bisa lah bicara itulah, karena itu juga itu bahan kami di pengadilan nanti. Petinggi? Ya, ya Ada hubungan dengan pengusaha atau jenderal? masyarakat nanti tahu sendiri lah. Anaknya, cucunya? Pada saatnya nanti pasti ketahuan lah. Pasti ketahuan. Coba Bang lihat aku Bang. Pengusaha Bang? Bupati? Ya. Oh, ada jenderalnya di situ? Ya, Oke, kayaknya ada maksudnya dua, bisa- ada dua pertanyaan saya yang diketawanya agak berbeda berarti. Jadi dari 3 pertanyaan tadi ada 2 yang mungkin berkaitan ya. Ini dari kacamata psikologis Uya Kuya. Of the word, of the Asian, of the nation, of the record. Ya, ya. Oke, jadi lihat saja nanti ya Bang ya. Iya, lihat Prapit saja. kira-kira bakal ada kapan itu langsung? Hari Senin kita udah daftar. Prapitnya terbuka nggak? Terbuka lah. Terbuka ya? Semua orang bisa nonton. Oke, siap. Kita tunggu saja, Bang. Dan kita maaf nih, kenapa saya baru bahas kasus ini karena saya baru pulang banget dari Amerika baru nih tadi berapa jam yang lalu. Oh, masih jet lag. Iya, tapi nggak apa. Kita banyak permintaan orang untuk sini atau mungkin ada dari permintaan saya hipnotis siapa, Vina, hipnotis siapa boleh juga. Iya. Sorry. Linda. So, saya Saka gitu ya. Soalnya saya kemarin cuman tahu-tahu dikit aja itu informasinya ya. Linda kan ya? Yang meninggal kan Vina kan? Terlalu Amerika sih, jadi kurang perhatikan berita-berita Indonesia akhir-akhir ini. Iya. Oke, ya udah. Kalau gitu Bang, sukses. Kita keep in touch, kabar-kabarin. Kita akan terus telusuri sampai menemukan titik terang dan juga kebenaran. Oke? Terima kasih Bang.